Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khiyarati minal khalqi wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbati amma ba'd. Hadirin kiram, kepada para penyesepuh khususan wabil khusus ila sahibil fadilah wal karomah, wa khususan kepada para santri putra maupun putri pondok pesantren metal yang kami cintai. Pada kesempatan malam ini, mari kita bersama-sama untuk mengamalkan sebagaimana yang diwajibkan dalam hukum Islam, yaitu thalabul ilmi. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji tentang hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim untuk menjaga agamanya. Oleh karena itu perlu kita ketahui, khususnya untuk semua santri metal yang berada di karya agung ini, bahwasanya dari asal usul kata metal mungkin banyak yang belum paham. Mengapa saya mengambil kesimpulan bahwa pesantren ini saya kasih nama pesantren metal? Karena zaman sekarang ini yang dikejar adalah kabar ataupun cerita yang selalu viral. Oleh karena itu pesantren kita pun sedikit viral dengan diberi nama metal. Metal mempunyai hikmah tersendiri. Metal kepanjangannya adalah membangun era reformasi terhadap anak liar. Oleh karena itu, mari acara pengajian bersama secara ngaji bareng ini kita buka bersama-sama tentang mengenai kewajiban orang muslim untuk menjaga agamanya. Karena di dalam kitab Sulam Taufik telah diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza fasal wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa khiftu islamihi, ngreksa islame, wa sonuhu lan tegese ngreksa ing islame, amma saking barang yusituhu kang rusak apa ing islame, wa yubtiluhu lan batalake ing islame, wa yaqta'uhu lan megot ing islame, wa huwa utawi barang kasebut iku aridatu murtad. Jadi hukumnya wajib bagi kita seorang muslim untuk menjaga agama Islam kita dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita. Apa masalah yang bisa merusak agama Islam kita? Yaitu murtad. Oleh karena itu, di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan, waridatu utawi murtad iku salah satu aksamin telung duman, i'tiqadun suwiji murtad bangsa i'tiqad. Bahwa murtad itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, murtad yang sebangsa i'tiqad atau sebangsa keyakinan. Wa'af'alun yang kedua itu murtad yang sebangsa kelakuan. Waqwalun
Dan yang nomor 3 adalah murtad yang sebangsa ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu su'uba, dan setiap bagian daripada murtad itu mempunyai cabang-cabang sendiri. Dan salah satunya murtad yang awal yang sebangsa i'tiqad itu adalah asyaku fillahi aw fi rasulihi aw al-Qur'an aw al-yaumil akhir aw al-jannati aw an-nar aw as-sawabi aw al-iqab aw nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih. Murtad yang sebangsa keyakinan itu seperti contohnya orang tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak yakin adanya utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya adanya kitab suci Al-Quran, tidak percaya adanya hari akhir, tidak percaya adanya surga, dan tidak percaya adanya neraka, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, banyak kepahaman-kepahaman orang awam menyebutkan bahwa Islam itu hanya diakui saja tanpa dijaga. Ternyata pada akhir zaman seperti ini, agama Islam ini tinggal namanya, karena nggak ada pelaksanaannya, nggak ada amaliyahnya. Oleh karena itu, banyak sebagai orang muslim pada zaman akhir ini yang menggampangkan hukum-hukum syariat Islam, sehingga tidak percaya adanya Allah, adanya Rasulullah, tidak percaya adanya Quran maupun hari akhir dan adanya surga ataupun neraka, bahkan tidak percaya adanya pahala maupun siksa. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang awam mengatakan hidup di dunia ini hanya untuk kesenangan belaka. Yang dikejar hanya harta dunia, tidak memikirkan kelak dia akan mati dan akan dikebumikan di alam barzah. Bahwa di alam barzah ini, wahai santri metal, itu tempat yang tidak enak. Alam barzah ini tempat resah, tempat susah. Masih enak di dunia walaupun kita hidup nggak begitu punya, asalkan tetap berpegang teguh dengan agama Islam, sebagaimana yang sering diwasiatkan di dalam khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh. Itaku wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Haqqa tuqatih, kelawan sak bener-benere wedi. Wala tamutunna, lan ojo mati sira kabeh illa wa antum muslimun, kejaba sira netepi agama Islam. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama Islam kita. Kita amalkan syariat-syariat Islam kita. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking susahnya di alam barzakh tersebut, maka banyak orang-orang yang awam mengatakan bahwa alam barzakh katanya mudah, enak, dan bikin betah. Dikarenakan apa? Kalau kita sudah mati, kata orang awam, kita di alam kubur itu mudah, enak. Karena apa? Kita tidak pulang kembali ke alam dunia. Berarti dalam kubur itu tempat yang paling mudah. Padahal tempat di dalam kubur itu sangat susah, sangat menyengsarakan bagi seluruh umat manusia yang tidak mau melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak hidup di dunia, mungkin sehari 2 hari tidak punya uang,
itu masih bisa hutang kepada kawan, sanak famili, tetangga kanan kiri kita. Tapi kalau kita sudah mati dan dikubur di alam barzah, siapa yang mau kita pintai pertolongan masalah utang piutang? Apakah ada malaikat yang bisa kita ajak kompromi? Hai malaikat, saya minta utang. Hai malaikat, jangan kasih saya pertanyaan yang sulit-sulit, gak bisa. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan kita sewaktu hidup di dunia. Kita akan dipertanyakan seluruhnya oleh kedua malaikat Munkar wa Nakir. Yang kedua, mengenai tentang murtad. Keterangan dari murtad yang kedua adalah murtad yang sebangsa pekerjaan, kelakuan. Seperti apa murtad yang sebangsa kelakuan atau pekerjaan tersebut? Salah satunya kita mengaku umat Islam. Kita mengakui bahwa kita orang Islam, akan tetapi kelakuan kita tidak seperti mestinya orang Islam. Contohnya menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Itu adalah murtad sebangsa kelakuan, sebangsa pekerjaan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hanya minta pertolongan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada makhluk yang bisa memberikan apapun kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan apa? Allah itu mempunyai sifat penyemburu. Apabila makhluk Allah yang bernama manusia ini meminta kepada makhluk lain selain Allah, maka Allah cemburu kepada manusia tersebut. Kalau sudah cemburu, maka Allah lama-lama murka kepada orang yang meminta bukan karena Allah, tapi meminta karena kepada ciptaan-ciptaan Allah. Oleh karena itu, Allah mempunyai sifat paling suka, paling cinta, paling senang kalau dipintai oleh seluruh makhluk-makhluknya. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai murtad yang ketiga, murtad yang ketiga ini adalah murtad yang sebangsa akwal, ucapan. Banyak sekali orang Islam mengaku Islam tapi tidak tahu cara menjaga agama Islamnya, sehingga banyak terjadi orang yang menggampangkan masalah ucapan-ucapannya. Salah satunya ucapan bagi orang Islam yang menimbulkan rusak Islamnya adalah mengucapkan orang Islam dipanggil ya kafir, padahal orang tersebut Islam dipanggilkan kafir. Padahal orang tersebut Islam dipanggil Yahudi, padahal orang tersebut Islam dipanggil Nasrani. Kadang orang Islam banyak yang selalu bercanda, tidak tahu apakah ucapan itu bisa menjadikan dosa. Salah satunya bercanda, ada kawan di waktu zuhur telah tiba. Kawan itu berjalan menuju di kebun. Kemudian kawan yang satunya di rumah hendak melakukan sholat di masjid, akan tetapi memberikan salah satu candaan kepada kawan yang mau di kebun. Hai kafir, kafir. Kawan yang ke kebun menjawab, iya, ibarat Jawanya matur nuwun. Kepahaman daripada kawan tersebut yang di kebun itu mampir, padahal orang yang mau ke masjid itu berkata, ya kafir. Bahwa candaan itu termasuk salah satu murtad fil qauli. Paham saudara-saudaraku santri metal? Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga antara sesama manusia. Jangan sampai
kita ini menyakiti orang lain, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Bagaimana usahanya kita untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada yang sebelumnya? Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah ini menciptakan jin dan manusia hanya satu tujuannya. Untuk apa? Liya'budun. Supaya menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada hal-hal lain atau hal-hal yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sesama muslim menjaga diri kita masing-masing dan memperbaiki kita sendiri-sendiri, terlebih dahulu saling ingat mengingatkan. Karena hadis Rasulullah, "Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang mau memberikan atau menunjukkan di dalam perbuatan yang bagus, walaupun orang tersebut belum melakukan perbuatan itu, yang dikasih tahu melakukannya, maka amalnya sama dengan orang yang memberitahunya. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan malam ini dalam acara ngaji bareng santri pesantren metal. Jadi masih paham belum? Metal tadi jangan dilihat atau didengar karena namanya namanya keren, metal. Padahal metal itu hanya suatu singkatan. Metal itu adalah membangun era reformasi terhadap anak liar. Kalau anak-anak liar ini tidak diikat dengan pengajian-pengajian sebagaimana ajaran Rasulullah, maka akan liar, tidak tahu tentang masalah hukum-hukum Islam, padahal mereka mengakui agamanya Islam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ya akhiri Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.